sebetulnya yang perlu dia lakukan itu adalah berinovasi, ya kan, bukan kedukun, ya kan. Pada dasarnya kemarin aja pandemik, ya kan, di situ warung yang sepi ya sepi aja, padahal dukunya puluhan orang dan sebagainya tetap sepi di situ. Nah, sebetulnya adalah usaha itu situasi dan kondisi yang kita harus bisa menyesuaikan. Nanti jalan, nanti bisa di situ. Oke, kita lanjutkan untuk penelitian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bertanya, ini untuk pengertian antara roh, arwah, jiwa, dan sukma. Itu untuk penjelasan hal tersebut. Apa tadi? Roh, terus arwah, jiwa, sukma. Itu. Ya. Nah, kadang kan orang salah tafsir ya. Roh itu bersemayam pada manusia yang hidup. Nah, kalau arwah itu adalah orang yang sudah mati. Makanya disebut arwah sebetulnya itu. Tapi kadang pengertiannya dikatakan mayit dan sebagainya gak bergerak gitu. Kenapa dikatakan arwah? Karena diimajinasi. Maka arwah itu seakan-akan ada wujudnya, ada hidupnya di situ. Paham nggak maksudnya? Nah, yang ketiga apa? Jiwa. Kita berbicara kalau jiwa itu di dalam diri manusia. Kenapa ada jiwa di dalam diri manusia? Itu karena kita punya keinginan. Hidup nggak punya keinginan. Yang punya keinginan adalah jiwa, ya kan? 4 jiwa yang disebut amarah, alwama, terus apa lagi? Sofia dan mutmainah. Makanya disebut nafsu. Nah, kalau di pendidikan lain mengatakan jiwa. Inilah yang kadang membuat manusia itu punya keinginan. Dan bukan kadang lagi punya keinginan karena ada 4 ini. Kalau hidup ya hidup aja. Terus kalau itu sukma, ya kan. Sukma itu adalah berpikir, ya. Manusia yang berpikir itu sebelum terjadi. Makanya kadang dikatakan rogo sukmo, ya kan. Dikatakan ada melihat sebelum kejadian di situ, ya kan. Jadi bisa dikatakan sukma. Jadi tingkat imajinasi tinggi sebetulnya, ya kan. Makanya disebut sukma. Itu tergolong istilahnya kayak panca indera itu atau termasuk golongan tersebut? Panca indera itu beda. Iya. Panca indera itu yang dijelaskan kemarin, kan pada. Dan gini Pak, menyangkut di sebelumnya, ini menyangkut paranormal. Menyangkut paranormal maupun dukun yang mereka pelajari benar-benar itu dalam hal keilmuan atau memang hanya imajinasi atau sugesti gitu. Ya. Sehingga contoh para pasien itu benar-benar seperti terhipnotis atau benar-benar dia mempercayai banget gitu. Untuk uraiannya. Ya. Semua itu adalah sugesti.
Dan yang dia gunakan itu adalah ilmu imajinasi, ya kan? Pemikirannya dia. Terus kebetulan yang dikasih tahu itu sudah kena sugesti, ya iya aja di situ, ya kan? Percaya aja. Makanya kan kadang orang kalau datang ke paranormal atau kemana kan ditanya, yakin nggak? Tuh, kalau nggak yakin nggak jadi, ya kan? Itu imajinasi sebetulnya yang dikatakan apa paranormal itu mengatakan ada ininya itu dan sebagainya. Iya. Ya itu ya imajinasi lah. Untuk membuktikan itu tersebut kan namanya pasien juga nggak bisa siap dong. Iya. Dia hanya dukun tersebut aja. Iya. Itu termasuk rekayasa loh berarti. Iya. Cuman kan memang apa namanya kerjaannya dia. Makanya kita nggak usah apa namanya mengganggu lah dan sebagainya. Ini kan karena Anda bertanya, makanya saya jawab. Ini maaf sebelumnya Pak, ini ada yang apa istilahnya pertanyaan yang hampir sama, bicara tentang usaha. Kalau kebanyakan orang di luar kan orang usaha warung atau jual yang lain, pokoknya segala usaha lah, bahkan sampai kejadian pun akan menyangkut pautan tentang perkebunan. Jadi yang mau saya tanyakan itu, apakah seorang dukun tersebut memang benar-benar bisa membantu atau membantu ikhtiar orang-orang yang butuhan tersebut, Pak? Katakan sampai jantung, Iya, dan melancarkan rezeki ya. katanya melancarkan rezeki, katanya ikhtiar dan sebagainya. Apakah memang keberhasilannya seorang pengusaha tersebut itu memang faktor bantuan dari dukun itu sendiri atau memang dari usaha orang itu sendiri? Terima kasih. Saya jawab, ya kan. Dari sekian persen itu dukun membantu itu ya cuman 1%, ya. 1% yang fungsi, ya kan. Mungkin dari sebuah kata-katanya, sebagainya. Nah, kembali kepada yang usaha sendiri gitu kan, usaha kepada orang yang berusaha, ya dagang atau apalah dan sebagainya. Sebetulnya yang perlu dia lakukan itu adalah berinovasi, ya kan, bukan kedukun, ya kan. Pada dasarnya kemarin aja pandemik, ya kan, di situ warung yang sepi ya sepi aja, padahal dukunnya puluhan orang dan sebagainya tetap sepi di situ. Nah, sebetulnya adalah usaha itu situasi dan kondisi yang kita harus bisa menyesuaikan. Nanti jalan, nanti bisa di situ. Nah, contoh lah di bidang musik, ya kan, dan sebagainya. Apakah ada pandemi nggak macet? Terus mau menggunakan dukun, ya kan? Ya nggak bisa lah. Tapi setelah situasi dan kondisinya sudah normal, ya baru bisa bergerak di situ, ya kan. Jadi kembali kepada dirinya sendiri, mau nggak berinovasi. Jadi untuk media tadi yang diberikan ke dukun seperti jantung atau yang lain itu dicambi-cambi atau diapalah, itu enggak ada pengaruhnya ya Pak ya. Ada. Tergantung Sugesti. selera masakan ya. Sugesti. Monggo disambi, diunjuk. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana mengendalikan jiwa tersebut supaya terpimpin dan menimbulkan suatu ketenangan pada diri manusia. Itu saja. Ya. Tadi mengatakan bahwa supaya jiwa yang terpimpin, ya berarti ya.
Nah, kalau hidup itu jiwanya harus terpimpin. Yang memimpin siapa? Diri kita sendiri. Sadar nggak kemampuan kita gitu. Kalau nggak sadar kemampuan kita, kita banyak keinginan, tidak kontrol ya repot. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri di situ. Maka keinginan tersebut bisa terkontrol berdasarkan apa? Dengan apa? Dengan kemampuan atau sadar di diri yang disebut iman gitu. Terus yang kedua yang dikatakan manusia tenang, ketenangan. Ini saya bongkar. Manusia itu enggak tenang, manusia hidup itu enggak ada yang tenang. Di situ. Orang yang disebut meninggal dengan tenang kan yang mati yang tenang di situ. Yang masih hidup itu enggak tenang. Yang kaya pun enggak tenang, apalagi yang miskin pun enggak tenang. Contoh, sudah kaya tetap pengen apa? Lebih kaya lagi, berarti kan enggak tenang di situ. Jadi manusia hidup itu suruh tenang itu enggak bisa. Kodratnya dan dikodrati tilah di situ. Ya. Kalau tenang berarti ya berarti nggak hidup. Tenang sih. Tenang. Iya, orang yang tenang tapi orangnya sudah meninggal. Iya. Kan hanya menikmati Allah berpesan, bersyukur apa yang sudah diberikan atau dikatakan mensyukur. Ya, untuk mendapatkan ketenangan jiwa itu sendiri juga biar ketemu yang dikatakan, hei jiwa yang tenang, datanglah padaku, niscaya aku beri. Biar ketemu seperti itu gimana? Ya, ini tadi udah dipelajari. Jadi, jiwa yang tenang, ya kan, datanglah padaku, niscaya aku beri. Jangan kamu banyak keinginan di situ. Fokuslah keinginan yang mampu kita mampu atau diri kita mampu. Maka akan tercapai di situ. Lah sumpamanya begini. Kita mau beli motor sumpamanya harganya 20 juta atau 10 juta. Kita punya uang 20.000, ya kan? Sekalipun mengatakan jiwanya ditenangkan pun nggak dapat, ya kan di situ, nggak bakalan. Supaya jiwa yang tenang supaya dikasih, harus sesuai kemampuan ketenangan tersebut adalah jiwa tersebut ditenangkan supaya apa? Melihat kemampuan. Oh, 20.000 berarti bisanya ya pinjem. Yang penting naik motor untuk menuju keperluan. Karena nggak mungkin beli. Gitu. Yang penting kan tujuannya tercapai, tapi sesuai dengan kemampuan. Jadi pendidikan di sini masih banyak yang harus dibedah. Jadi jangan gelondongan, jiwa yang tenang datanglah padaku, niscaya aku beri. Akhirnya belajar di rumah tenang aja. Ya kan nggak bisa lah. Tadi berbicara tentang bersyukur ya. Kunci manusia bisa menerima atau bersyukur. Jadi intinya adalah bagaimana supaya diri saya itu bisa meraih rasa syukur bersyukur.
supaya bisa mewujudkan. Kan ada dua versi. Dikasih ada yang bersyukur dan dikasih ada yang tidak bersyukur. Jangan salah paham. Nah, supaya diri kita bersyukur, kita mampu bersyukur di situ kan. Ya apa yang menjadi keinginan kita terpenuhi, nanti bersyukurlah. Kalau nggak terpenuhi ya nggak bersyukur. Ya kan, sumpamanya orang butuh duit lah. Nah dia butuh duit 1 juta. Kalau dapat 1 juta kan bersyukur, ya kan? Kalau dikasih 500 nggak bakalan bersyukur, ya nggak? Itu otomatis. Butuhnya 1 juta kenapa 500 tambahin loh, ya kan? Kata tambahin kan berarti yang tidak bersyukur. Makanya yang disebut bersyukur adalah yang terpenuhi keinginannya, tapi harus sesuai dengan kemampuan. Maka dikatakan setiap perbuatan, setiap perilaku manusia itu harus sesuai dengan iman, harus membawa iman supaya sadar diri, supaya melihat kemampuan diri. Maka kalau kita punya keinginan di luar untuk kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kita atau kemampuan kita, nanti nggak neko-neko. Tapi kalau kemarin kan pandemi, musisi itu nggak berjalan, sebenarnya hiburan. Nah, pengennya kan berjalan, tapi setelah berjalan itu pengennya terus itu loh Pak, pengennya selalu berjalan. Itu berarti wujud nafsu berarti atau gimana Pak? Ya karena kurang bersyukur itu. Berarti itu kurang bersyukur ya? Iya kan, karena biasanya jalan terus di situ. Maka karena tidak jalan terus ya akhirnya apa? Kurang dan kurang. Kebutuhannya tidak terpenuhi. Pengennya terus. Dan itu adalah sifat manusiawi. Maka untuk menenangkan orang tersebut, ya kan, supaya jangan emosi dan sebagainya, syukurin aja. Itu kan kata apa sih? Kata sayang untuk meredam daripada hawa nafsu. Maka dikatakan syukurin aja, nikmatin aja apa yang ada. Nah, kenapa syukurin aja, nikmatin aja? Ya memang adanya itu. Adanya sumpahnya mestinya 1 juta, dapatnya 500. Ya nikmatin aja. Syukuri aja. Ada ajanya, karena apa? Kurang masalahnya di situ. Ya kan? Butuh 500, dapatnya 2,5 juta, berarti syukurnya double-nya. Itu melebihi syukur. Makanya kadang orang begini, butuhnya 1 juta dikasih 1,5 juta, kan beda. 1 juta sumpamanya tujuannya ke Rita, 1 juta loh, ya kan? Begitu 1,5 juta habis ke Rita kemana? Nambah apa? Nambah rute atau nambah tempat. Dan itu manusiawi enggak? Manusiawi. Ya wong kita yang dibahas adalah manusiawi. Iya. Ini ada pertanyaan, maaf Kak, sedikit ke gitu. Jadi yang saya sering lihat itu para youtuber itu loh, yang pakai peci maupun yang nggak pakai peci maupun yang itu gini, di suatu tempat itu
diadakan acara Hmm. seperti ya di YouTube itu yang konten-konten itu loh, yang memanggil ke itu yang seumpama tempat sini penghuninya siapa, ini di sini kontennya ada apa gitu. Itu kan sekarang kan para YouTuber itu terkadang lagi gencar-gencarnya lagi Mengarah seneng ke mengarah ke cari yang goib-goib gitu. Jadi gini, ada mediator yang untuk perantara mungkin ya. Terus dengan aksinya dia memanggil siapa lah istilahnya kayak entah itu makhluk siapa itu nanti dimasukin ke para mediator tersebut nanti bisa berkomunikasi. Nah, kita jadi pertanyaan gini, apakah mediator tersebut benar-benar sudah nggak sadar diri atau memang ada makhluk yang benar-benar masuk ke dalam tubuh orang tersebut? Udah. Nah, menyikapi dengan tadi ada YouTuber yang menggunakan konten seperti itu ya, film itu ya karena anak TK biarin aja ya kan, dia kan TK masih anak-anak jadi mainannya begitu ya, prosotan dan sebagainya ya, boleh dikata bilang seperti itulah ya kan. Nah terus yang dimasukin itu apa gitu kan, dan sebagainya. Mau secara ilmiah apa secara mitosnya? Kalau secara ilmiahnya, Secara ilmiahnya adalah sugesti tingkat tinggi. Nah kalau nggak ada sugestinya, mau bagaimana dia mau nerima? Ya kan? Sugesti yang dimasukkan apa ya timbul reaksinya begitu. Ya kan? Secara bikodratilah manusia dimasuki atau dikatakan jin ya, atau dikatakan setan apalah dan sebagainya. Kan katanya pikirannya dari api, masa dimasukin ke orang gimana, kebakar lah ya kan gitu. Tapi yang jelas adalah permainan itu adalah anak-anak TK, anak-anak baru kemarin sore yang mengenal hal-hal seperti itu. Ya biarin aja lagi senang ya kan. kadang gini sih, apakah yang jadi mediator itu benar-benar dimasukin benar-benar kesurupan kayak orang seperti itu juga biasanya kan kayak gitu. Apakah itu pergerakannya sang mediator itu sudah bagian dari konsep tersebut atau memang? Ya itu memang sugesti ya. Sugesti. Ini juga melanjut pertanyaan mengenai orang Jawa ya Pak. Ini mengenai sesajen. Orang Jawa kan seringkali melakukan sesajen, melakukan apa saja pasti diawali dengan sesajen. Ini tidak sedikit orang yang memandang bentuk penyembahan atau ritual dengan memberikan sesajen-sesajen tersebut, banyak orang yang mengatakan musyrik lah atau syirik seperti itu. Mungkin di penjelasan asma yang Bapak pembina sendiri, yang dibina itu sendiri, barangkali ada penjelasan tentang sesajen itu sendiri. Mungkin ada filosofi atau apa, mohon dijelaskan tentang sesajen itu sendiri. Ya, sesaji itu menurut agama kita atau agama Islam itu dikatakan apa? Ya, sesat atau musyrik dan sebagainya. Tapi di agama lain yang menggunakan itu tidak sesat, tidak musyrik, karena itu adalah bagian daripada media manusia mendekatkan kepada sang pencipta di situ. Dan itu adalah budaya, ya kan. Nah, karena itu budaya, ya udah kita menghormati aja.
Saya sebagai orang Muslim, ya kan, melihat sesaji tersebut bukan sesat, bukan musyrik, bukan, karena itu adalah media untuk kepada sang pencipta. Ya udah nggak apa-apa. Orang yang bikin sesaji itu kan bukan kita, ya kan, orang lain, ya biarin aja, nggak apa-apa. Atau mungkin ada filosofinya dari berbagai macam jenis sesaji itu sendiri. Itu kan alam. Iya. Itu hasil daripada alam. Makanya untuk media kepada sang pencipta, karena dia menciptakan alam. Gitu. Mungkin sebagai rasa penghormatan. Iya. Rasa syukur. Itu lagi viral banget. Ya. Yang menendang sesaji. Banyak kontroversial yang di medsos itu benar-benar semarak sekali. Jadi ya berbagai hujatan, ya karena ya mungkin mereka mintanya benar semua. Dari sudut pandang aku seperti ini, sudut pandang seperti ini. Ya. Kesalahannya adalah begini. Kita mengaku orang beragama. Contoh, kadang orang yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu atau agama-agama yang lain. Kesalahannya mereka itu yang menganut agama masing-masing itu memikirkan agama lain. Orang kita seumpamanya kita sebagai orang Muslim, kok mikirin orang Hindu? Orang Hindu pakai sesaji itu sesat. Gak usah dipikirin orang dia ibadahnya seperti itu mungkin, ya kan? Ya udah nggak apa-apa. Yang harus kita pikirkan adalah begini, kita agama Islam, ya memikirkan agama Islam aja. Jangan mikirin agama lain lah. Kalau agama lain ya kita hormat.